Pro 1 RRI Makassar. Selamat pagi, halo apa kabar pendengar setia RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Saya Alfian yang menemani untuk kurang lebih 1 jam ke depan. Perjumpaan kita hari ini Senin 13 Desember 2012 ya. PPKM level 3 batal diambil oleh pemerintah. Ya. Dan ini dikarenakan ya bahwa pertimbangan pemulihan ekonomi mungkin menjadi salah satu acuannya begitu ya. Kenapa kemudian pembatasan kegiatan masyarakat yang sebelumnya sudah ditetapkan level 3 akan diberlakukan di seluruh tanah air pada 24 sampai dengan 2 Januari 2022 ya. Nah, banyak yang kemudian mendasari hal ini pendengar ya. Nah, tapi kemudian dari pakar kesehatan ya, epidemiolog pun turut berkomentar bahwa kemudian jangan sampai ditakutkan ketika kondisi tahun ini akan sama seperti di tahun 2020 lalu. 2020 lalu ya, ada serangan pada saat itu terjadi lonjakan yang cukup signifikan akibat tidak atau longgarnya pembatasan yang dilakukan pada waktu itu. Kita akan perbincangkan dengan narasumber pada pagi ini dari Ikatan Dokter Indonesia, IDI Kota Makassar, bagaimana tanggapannya ketika PPKM level 3 dibatalkan oleh pemerintah. Apakah kemudian dalam hal ini pemerintah gamang untuk menentukan sikap ya? Apakah kemudian melaksanakan PPKM level 3 untuk jangka waktu seminggu lebih ataukah kemudian tidak ya, dengan tujuan untuk mendorong adanya aktivitas ekonomi yang meningkat di akhir tahun 2021 ini. Sesaat lagi pendengar, kita bersama masih di Dialog Lintas Makassar Pagi. Saya Alfian yang menemani Anda pagi ini. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Padahal aku tak pernah
Ya, pendengar Pro 1, pemerintah resmi mengumumkan bahwa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di seluruh Indonesia selama Natal dan Tahun Baru batal diberlakukan. Ada beberapa pertimbangan yang kemudian mendasari ini menurut Menteri Koordinator Investasi dan juga Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan bahwa hal yang pertama dikarenakan pengendalian COVID-19 sudah berjalan cukup baik ya, dan ini menjadi latar belakang pertama. Kemudian angka harian sudah di bawah angka 400 kasus begitu. Alasan kedua kemudian kenapa PPKM level 3 dibatalkan ya, karena capaian vaksinasi dosis pertama di Jawa Bali sudah mencapai 76%, sementara vaksinasi kedua telah 56%, dan alasan alasan yang ketiga ya, ini kemudian menjadi alasan ya bahwa penyebaran COVID-19 ya sudah bisa sedikit dikendalikan oleh Indonesia. Jadi ada beberapa alasan kemudian pendengar yang melatar belakangi kenapa pemerintah ya membatalkan penerapan PPKM level 3 pada jelang Natal dan Tahun Baru nanti. Kita akan minta tanggapan dari Ikatan Dokter Indonesia, ID Kota Makassar, Dr. Wahyudin Muksin. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Wahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar RRI. Ya. Semoga sehat selalu. Sehat-sehat Pak Dokter ya. Alhamdulillah. Baik Pak Dokter, kita mungkin mensyukuri bahwa kasus harian di Indonesia terus menurun, capaian vaksinasi terus digenjot ya. Tapi kita juga jangan lupa kemudian bahwa ancaman ini masih ada begitu. Nah, kemudian pemerintah sendiri telah mengeluarkan aturan bahwa PPKM level 3 yang rencananya akan dilaksanakan 24 sampai dengan 2 Januari 2022 mendatang ini urung dilaksanakan. Ya, alasannya dikarenakan bahwa pengendalian COVID sudah lebih baik dan capaian vaksinasi juga cukup positif begitu. Bagaimana tanggapan dari ini sendiri Pak Wahyudin Muksin? Kami dari Ikatan Dokter Indonesia selalu memberikan kepada masyarakat bahwa kita jangan lengah apapun itu, karena PPKM 1, 2, 3 sampai 1 juta kalau masyarakat tidak disiplin percuma saja. Percuma juga sama dengan di beberapa negara-negara. Polisi tidak ada, tapi aturannya sudah ada, sehingga pelanggaran boleh dikatakan sangat kurang. Ibaratnya COVID seperti itu, kalaupun pemerintah tidak melakukan PPKM level 3, kami ID selalu menyampaikan mungkin itu hanya bentuk apresiasi terhadap usaha-usaha yang kita lakukan selama ini. Namun dengan apresiasi seperti itu jangan kendor, karena negara-negara lain yang sangat maju di Inggris, di Amerika, Singapura dan sebagainya itu angka tren naik, walaupun vaksin sudah bagus dan sebagainya. Sehingga kami dari ID selalu meminta kepada masyarakat jangan terlena, mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut. Mempertahankan dalam artian seperti saat ini COVID sudah sangat kurang, namun adanya beberapa varian-varian baru, terakhir itu Omicron, tentunya sinyal kepada kita semua bahwa COVID ini belum selesai berlalu. COVID ini masih ada dan itu bisa menyerang kapan dan di mana saja. Lebih bagus prokes tetap ditegakkan. Umpamanya kalau orang masuk ke restoran, masuk ke hotel, itu tetap harus di scan barcode Peduli Lindungi, menandakan bahwa yang masuk itu sudah vaksin 1 atau vaksin 2. Atau penerbangan ditegakkan tetap ada yang namanya PCR. 1 kali vaksin PCR.
yang 2 kali rapid antigen dengan menjaga social distancing dan tentunya jaga jarak dan pakai masker. Baik. Ya, Pak Dokter, ada yang menarik begitu tanggapan warga masyarakat kita yang terkadang juga ini saya dengar sehari-harinya begitu, bahwa ketika angka penularan COVID-19 itu sudah sedikit bisa dikendalikan, artinya penyebarannya tidak terlalu banyak lagi begitu seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Kemudian banyak masyarakat berpendapat bahwa corona itu udah hilang katanya, sudah tidak ada nih, sehingga kebanyakan sekarang masyarakat sudah mulai lepas masker begitu dan sudah mulai menghadiri event-event yang kemudian ini terjadi kerumunan banyak orang begitu. Sebenarnya sudah seaman apa sebetulnya Dr. Wahyudin melihat ini kondisi yang terjadi yang sekarang? Ya. Ini kan case yang tadi disampaikan itu mirip awal-awal COVID. Betul. Di mana awal-awal COVID bilang pokoknya kalau sudah kena COVID terjadi kekebalan. Ya. Ternyata kan salah. Ternyata ada orang kena 1, 2, 3, 4 kali malah. Walaupun dia sudah pernah kena, sudah tidak pakai masker dan lain sebagainya, tidak jaga jarak dan sebagainya. Kalau melihat fenomena itu bisa saja terulang kembali di 2 bulan, 3 bulan ke depan. Kita baru mengatakan aman, ini ya, catat baik-baik. Kalau kita mengatakan aman, kalau positif rate kita itu sampai 1 tahun tetap kondisi saat ini stabil, baru kita mengklaim stabil, baru kita mengklaim bahwa kita sudah menang lawan COVID-19. Namun jika kita masih 3 bulan, tidak bisa kita jadikan patokan 2 bulan, tidak bisa kita jadikan patokan karena masa inkubasi daripada virus itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan meledak lagi. Tapi syukurnya vaksin kita ini sudah tersebar walaupun belum mencapai target. Makanya kita dari ID selalu mendorong vaksin kepada masyarakat. Kan dulunya tidak boleh divaksin anak-anak, sekarang kan sudah. Ilmu pengetahuan kedokteran terhadap COVID ini kan semakin berkembang, Pak Dokter ya. Terus berkembang karena ini kan kategori bencana non alam. Sehingga masyarakat pun diminta bantu kami dengan cara pertama, jangan menyebarkan informasi yang menurutnya benar tapi salah. Umpamanya COVID sudah tidak ada, sudah bebas, kita sudah vaksin, bebas tidak pakai masker dan lain sebagainya. Kalau kami selalu prokes tetap ada, makanya ini namanya dikatakan kemarin-kemarin new normal. New normal itu seperti ini. Kita tetap akan memakai masker di jalan, kita akan tetap memakai masker di ruang-ruang publik, kita akan tetap masker di ruang tertutup. Ya ini namanya new normal. Kita akan sering cuci tangan, kita sudah pakai jaga jarak dan lain sebagainya. Ini new normal karena memang setiap kejadian itu pasti ada hikmah daripada kejadian-kejadian tersebut. Kami melihat bahwa dengan COVID ini masyarakat makin peduli terhadap kesehatan, peduli terhadap bagaimana menghargai kesehatan orang lain. Kalau kita tidak mau pakai masker atau tidak mau vaksin, tidak usah menjadi provokator. Betul. Apa untungnya? Untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kalaupun itu ya cukup diri sendiri, dan kalaupun kena jangan salahkan orang lain. Makanya banyak orang yang belum vaksin alasan karena ini dan itulah. Karena ada yang menarik juga nih Pak Dr. Wahyudin. Kemarin saya juga sempat berbincang dengan Sekretaris Dinas Kabupaten Bone ini mengenai capaian vaksin di Bone sendiri. Menurut Dr. Yusuf ya mengatakan bahwa masyarakat keinginannya untuk divaksin juga ini agak sedikit kendor begitu. Mereka mengatakan bahwa
corona sudah mampu dikendalikan begitu. Untuk apa lagi vaksin katanya. Nah, itu yang kemudian terkadang ada masyarakat juga yang merasa bahwa sudah tidak perlu lagi karena penyakit ini sudah mampu dikendalikan. Ini yang menjadi kendala kemudian kenapa ada beberapa wilayah, ada beberapa daerah yang capaian vaksinasinya ini agak sedikit kendor begitu. Tidak sampai dengan target yang diinginkan, Pak Dokter. Pengendalian COVID-19 ini ibarat kita bawa mobil di jalan tol. Yeah. Stabil kelihatan. Tidak ada kendaraan, kecepatan tidak kencang, gitu kan? Kita menganggap ini aman, tapi tiba-tiba kempes ban, pung, meledak bannya, meletus bannya, kecelakaan deh. Artinya kan hal-hal yang kecil-kecil itu kita harus selalu waspadai dan tidak terduga. Kan seperti penanganan COVID ini, jujur Indonesia jauh lebih baik daripada negara-negara Eropa. Negara Eropa terkendala di undang-undang HAM. Kalau saya tidak mau vaksin, tidak boleh dilarang. Itulah yang membuat negara Eropa kasusnya meningkat. Dan kita bersyukur rakyat kita, walaupun kesannya keras kepala, namun akhirnya nurut juga. Karena dipaksa gitu. Ya, walaupun dipaksa. Ada sedikit paksaannya. Walaupun dipaksa atau terpaksa. Tapi terbukti bahwa masyarakat Indonesia sudah tervaksin dan itu bisa bermanfaat dengan pengendalian COVID yang saat ini kita rasakan. Makanya kalau coba kita bayangkan kalau kita tidak divaksin, maka kita akan mirip India, kita akan mirip dengan Jerman. Sekarang kan Jerman tinggi lagi. Kita akan mirip dengan Turki. Banyak hal yang harus kita bersyukur. Makanya masyarakat yang belum vaksin, ayo kita vaksin, minimal melindungi keluarga terdekat. Karena walaupun pencapaian COVID ini sudah dianggap kita bisa kendalikan, tapi masih ada kejadian-kejadian di beberapa daerah justru meningkat kayak di Jakarta. Sudah mulai lagi ada tanda-tanda. Makanya pemerintah yang membatalkan PPKM, saya rasa itu hanya perubahan istilah saja. Tapi aturan-aturan yang diberikan sama. Pokoknya bagi yang bepergian harus pakai rapid, antigen yang 2 kali vaksin, 1 kali yang PCR. Terus bagi yang masyarakat yang belum divaksin akan divaksin, tentunya dengan social distancing di pusat kerumunan, jaga jarak yang mungkin kapasitasnya 100 dijadikan 50%. Seperti itu saya baca ulasan-ulasan pemerintah. Namun harapan kami dari ini bukan hanya sekedar lip service, prokes ketat, tapi kenyataannya di lapangan tidak. Kita berharap teori dan praktek itu berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan. Apapun namanya, PPKM dihapuskan atau tidak, tapi role, aturan, undang-undang, dan SOP itu mengarah ke protokol kesehatan yang ketat. Saya membaca seperti itu. Baik. Ya, Pak Dokter, kita tahu juga kemudian bahwa salah satu yang kemudian saat ini diantisipasi oleh Kementerian Kesehatan, bagaimana antisipasi masuknya kemudian varian baru begitu, Omicron. Jangan sampai ini bisa masuk di Indonesia. Nah, apalagi kita tahu bahwa biasanya di akhir tahun ini kan identik dengan party begitu. Ada sejumlah tempat-tempat wisata yang kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan di akhir tahun. Nah, jangan sampai kemudian di akhir tahun ini justru terjadi ada penyebaran di situ yang terjadi. Ada kasus begitu yang terjadi di situ, Pak Dokter. Kemungkinannya seperti apa kalau menurut kemungkinan itu selalu ada. Cuma tahun lalu kan belum ada vaksin. Ini kita sudah divaksin, namun kita jangan jumawa. Kita jangan sombong. Tetap kita harus mawas diri. Makanya makanya selalu saya sampaikan di beberapa kegiatan bahwa ini ibarat kita perang darurat militer. Apa-apa di jalan-jalan itu ada orang tentara polisi pakai kokang senjata,
Namun orang bisa ke masjid, orang bisa ke gereja, orang bisa ke sekolah, orang bisa ke mall dengan nyaman, aman. Ini sama. Kita darurat COVID, nggak apa-apa kita pakai masker, nggak apa-apa kita protokol kesehatan yang ketat, nggak apa-apa kita memang agak sedikit ribet dengan aplikasi-aplikasi Peduli Lindungi dan lain sebagainya. Tapi sekolah sudah bisa tatap muka langsung, kita bisa berlibur, kita bisa ke mall dan lain sebagainya. Ini yang poin penting. Protokol panglima tertingginya adalah kesehatan. Tidak ada masalah. Cuma kan kadang kita kadang kita selalu tidak mau diatur. Padahal dalam kehidupan apapun kita diatur. Sholat 5 waktu diatur, sholat isya 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, semua diatur. Karena hidup ini memang harus begitu. Kalau tidak diatur, ya kita masuk ke hutan ya untuk bisa hidup sendiri. Kalau kita mau hidup sendiri ya mau jumpa bagaimana. Tapi kan kita ini hidup bermasyarakat, kita hidup bersosial. Tentunya kita harus menjadikan kita ini menjadi minimal kita tidak merusak orang dengan kita menjaga diri sendiri lah. Itu yang penting. Baik. Ya, mungkin terakhir nih. Pesan saya adalah pesan Anda. Saya mendengar komentar saya ini agar pada saat mau tahun baru dan Natal itu betul-betul dipanggil semua itu hotel, restoran dan semua event organizer atau apapun yang punya kepentingan itu jika melanggar langsung ditindaki karena itu masuk ke undang-undang kekarantinaan supaya semua mawas diri, jangan sekedar lip service di media tapi tidak memanggil langsung, tidak memberi warning. Nah, ini yang penting. Supaya kita sama-sama menjaga. Perlu juga untuk diawasi begitu, Pak Dokter ya? Perlu kita awasi. Kalaupun ada party, ada kegiatan begitu yang diselenggarakan, tetap ada petugas itu yang kesehatan ditindaki. Restorannya ditutup kayak beberapa lama, atau hotelnya ditutup kayak beberapa lama, atau apapun lah. Intinya harus ada tindakan yang tegas kepada siapapun yang melanggar. Karena ingat, kita mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Susah loh ini, banyak korban loh ini. Betul. Sudah 100.000 lebih, 150.000 lebih korban akibat COVID-19. Dan orang masih mengatakan bahwa ini COVID hanya konspirasi, orang bohong itu. Memangnya orang nyawa ini dilihat di depan mata buta kali ya. Itu yang kadang saya heran. Orang masih bilang konspirasi. Masih ada yang bilang konspirasi. Mungkin baru merasakan begitu kalau dirinya sendiri yang meninggal. Nah, baik. Terakhir apa himbauan Anda nih dari IDI, Pak Dokter, ini kepada warga masyarakat, mungkin akhir tahun punya rencana menghabiskan waktu bersama keluarga, ada acara keluarga, ada kegiatan mungkin di akhir tahun, Natalan, tahun baru, silakan Pak Dokter. Ya, saran daripada kami, mungkin kita lebih bagus berdoa di rumah. Semoga tahun depan 2022 lebih berkah, COVID-19 betul-betul hilang. Kita buat acara di rumah kecil-kecilan. Walaupun mau keluar, langsung cepat pulang. Karena ini juga kan musim hujan. Betul. Sehingga perlu jaga kesehatan. Karena kesehatan itu mahal. Karena memang kesehatan bukan segala-galanya. Tapi tanpa kesehatan, segala-galanya yang kita miliki, jabatan, rumah mewah, mobil mewah, itu tidak ada artinya. Makanya paling penting adalah menjaga kesehatan. Dan tentunya yang paling bisa menjaga kesehatan itu bukan dokter, bukan perawat, bukan mama, bukan bapak, tapi diri sendiri. Makanya mari bersama kita sama-sama menciptakan suasana di tahun baru, Natal itu penuh keberkahan dengan cara meminimalkan mobilisasi, meminimalkan perkumpulan, karena kan itu semua hanya kesenangan beberapa jam. Tapi kalau kita kena COVID, risikonya kita tidak tahu, bisa saja kita meninggal. Makanya kita jaga jarak saja, hindari kerumunan, pakai masker, dan perbanyak berdoa di rumah, dan kita berkumpul dengan keluarga. Sangat indah seperti itu. Mungkin itu pesan kami dari ini. Baik.
Pak Dr. Wahyudin Muksin, terima kasih banyak atas pesan-pesannya. Terima kasih banyak untuk ulasannya. Salam semuanya, sehat semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pendengar, kita sudah bersama dengan Dr. Wahyudin Muksin dari Ikatan Dokter Indonesia ID Kota Makassar. Banyak hal yang sudah disampaikan bahwa kendati saat ini kondisi sudah sedikit terkendali begitu ya. Namun kita jangan jemawa. Ancaman masih tetap ada, ancaman masih tetap bisa saja kemudian menerpa kita ya. Nah, jangan sampai ada klaster baru ketika ada kerumunan-kerumunan yang tidak terkendali. Itu mungkin pesannya bahwa lebih baik kemudian kita menghindari daripada kita bertindak begitu, bertindak untuk mengobati ya. Jadi prinsipnya seperti itu, prinsip kedokteran adalah baik mencegah daripada mengobati. Jangan sampai kemudian ketika terjadi barulah ya kita menyesali. Ya, mudah-mudahan nanti di akhir tahun ini tidak ada kejadian-kejadian yang cukup berarti begitu ya, seperti adanya klaster-klaster baru ya. Nah, ini sudah diantisipasi semuanya. Mudah-mudahan adanya varian dari luar yang datang ini bisa diantisipasi sebelumnya oleh pemerintah. Kita akan bahas lagi pendengar untuk sesi kedua. Saya akan bersama dengan pengamat kebijakan publik Bapak Profesor Dr. Faisal Halim. Kita akan minta tanggapannya bagaimana dengan kebijakan ini ya, antara penerapan PPKM level 3 yang batal dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah COVID atau untuk kepentingan ekonomi. Baik, saat lagi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. 94 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami pagi ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi dengan topik PPKM level 3 batal dilema pemerintah cegah COVID atau kepentingan ekonomi ya. Saya akan bahas dengan narasumber berikutnya pendengar untuk sesi yang kedua ini, pengamat kebijakan publik. Kita akan tinjau dari sisi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Sudah tepatkah kemudian pembatalan ini ya, karena menurut narasumber kita yang pertama Dr. Wahyudin Muksin bahwa sebenarnya kendati pun ada pembatalan tetapi aturan-aturannya itu masih tetap akan diberlakukan. Baik, saya sudah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Faisal Halim. Assalamualaikum Pak Prof, selamat pagi. Halo. Ya, assalamualaikum Pak Prof, selamat pagi. Pak Prof bisa dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sehat, sukses untuk kita semua. Sehat-sehat Pak Prof ya? Alhamdulillah wa syukurillah. Baik. Ya Pak Prof, ada kebijakan lagi yang cukup krusial dilakukan oleh pemerintah jelang akhir tahun 2021 ini, bahwa rencananya beberapa waktu lalu pemerintah akan menerapkan PPKM, program pembatasan kegiatan masyarakat, pada akhir tahun 2021-24 sampai dengan 2 Januari 2022 ya, bahwa seluruh wilayah akan diterapkan PPKM level 3. Pertimbangannya jangan sampai kemudian di akhir tahun tersebut ada klaster baru penyebaran COVID-19 di mana kegiatan masyarakat tidak terkontrol ya. Nah, ketika itulah kemudian pemerintah memberlakukan ya. Namun kemudian PPKM tersebut batal, dicabut oleh pemerintah ya, dengan alasan-alasan lain bahwa pertama COVID sedikit sudah mulai dikendalikan ya, program vaksinasi juga sudah semakin positif begitu. Nah, bagaimana Pak Prof sendiri melihat dari sisi kebijakan langkah yang diambil oleh pemerintah ini, Pak Prof? Ya, saya kira ini adalah sebuah langkah yang banyak orang menilai bahwa penetapan PPKM level 3 di masa untuk tahun baru ya, itu adalah sebuah langkah kebijakan yang begitu ditarik kan orang bertanya mengapa begitu sudah dikeluarkan lalu ditarik ya kan begitu, lalu menimbulkan pertanyaan masyarakat bahwa apa tidak ada melakukan apa ya semacam telaah dari awal, karena itu kan buruk itu dilihat dari segi kebijakan.
beberapa saat kan itu buruk sekali kebijakan tersebut. Nah, karena itu memang perlu hati-hati di dalam meletakkan pengambilan kebijakan. Itu pelajaran pertama ya. Terus yang kedua, apapun ya yang diputuskan oleh pemerintah, kita sebagai masyarakat tentunya kita wait and see, kita mendengarkan. Memang begitu muncul ada turunan daripada COVID ini ya, Omikron ini. Tetapi survei baik daripada riset, kemudian WHO itu mengeluarkan bahwa virus Omikron ini belum ada fakta yang memberikan indikasi bahwa itu mematikan seperti misal dengan COVID-19. Nah, karena itu dengan berbagai informasi dan desakan-desakan dari berbagai pihak, di mana penerbangan, hotel orang sudah dari awal melakukan bookingan kan, sehingga akan merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, karena itu yang paling pokok menurut saya sebagai rakyat, tentunya masyarakat perlu senantiasa ya istilahnya konsisten dan komitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan. Apapun bentuk virus itu muncul dari berbagai nama, ya tetap kita fokus, kita konsisten, yaitu tetap mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker ketika melakukan aktivitas. Karena dalam suasana seperti ini, begitu. Kalau Pak Prof sendiri melihat, apakah di dalam hal ini pemerintah tidak gamang begitu ya dalam mengambil sebuah keputusan, antara kemudian bagaimana supaya bisa mencegah terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19, karena kan pertimbangan biasanya di jelang-jelang akhir tahun kan di situ banyak keramaian ya, banyak kerumunan, banyak pesta yang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat begitu. Tetapi kemudian pemerintah juga tidak bisa menafikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut merupakan salah satu cara untuk bisa mendongkrak perekonomian kita kembali begitu. Bisa roda perekonomian bisa bergerak sangat baik. Nah, ini yang menjadi pertimbangan yang menjadi kegamangan juga. Apakah Bapak sendiri melihat bahwa ada kegamangan pemerintah dalam mengambil keputusan ini? Kita tidak melihat, kita tidak bisa memberikan labelisasi seperti gamang dan sebagainya kan. Tetapi kita melihat potretnya saja bahwa ini sebetulnya pemerintah konsen itu artinya reaktif dalam meminimalisir bagaimana agar supaya tidak terulang lah ya peristiwa pengaruh dampak COVID ini terhadap masyarakat Indonesia kan, karena cost-nya terlalu besar. Itu kita sangat respect terhadap reaktif daripada masyarakat pemerintah. Nah, namun dalam hal ini tentu sebagai pemerintah yang memiliki staf ahli, memiliki beberapa orang-orang ekspor dalam bidang kesehatan, apalagi di bidang pandemik misalnya ya, di bidang vaksin virus, tentu melakukan telahan-telahan kan, jauh sebelumnya melakukan telahan. Tapi tidak boleh dengan begitu keluar lalu dicabut dalam waktu beberapa singkat. Itu kan sebuah hal yang langkah yang menurut orang lain ya secara akademik dan masyarakat itu sendiri kok begini. Ragu-ragu, apa kesan ragu-ragu begini? Kok begini sepertinya kayak uji coba aja kan ya gitu. Jadi memang pemerintah harus melakukan sebuah kebijakan, perlu menelaah seperti apa ya, sedemikian rupa agar supaya tidak melahirkan sebuah kebijakan yang tarik ulur sehingga dianggap negatif. Nanti ada desakan daripada masyarakat ya. Jadi memang pelibatan masyarakat di dalam penetapan kebijakan itu sangat perlu didengar. Ya kan? Karena ini kan menyangkut perekonomian dan kegiatan aktivitas. Bayangin tuh, misalnya orang membuking hotel dari berbagai 3 bulan sebelumnya kan, kemudian penerbangan dia sudah bayar kan, tiba-tiba saja di stop begitu saja kan, itu kan resiko sementara, belum tentu ya virus daripada Omikron ini berbahaya kan begitu. Sehingga menurut saya perlu kecermatan dari pemerintah untuk menetapkan sebuah kebijakan. Itu intinya. Perlu kecermatan, jangan sampai kebijakan keputusan yang diambil tersebut ini membuat terjadi tanda tanya atau terjadi kisruh di masyarakat. Iya, itu kan melahirkan distrust, Pak. Lebih menambah distrust, ketidakpercayaan kan.
ketidakprofesionalan pemerintah di dalam mengambil kebijakan. Oke. Artinya di sini mungkin masyarakat melihat ini kok pemerintah kayak ragu-ragu ini ya. Ya, tapi kita percayalah bahwa pemerintah itu senantiasa mau melindungi rakyatnya, itu aja intinya. Mungkin mencari jalan tengah begitu, Pak. Ya, Prof. saya kira begini, menurut saya yang paling pokok bagi masyarakat kita ini, ya kita semua, bahwa virus apapun namanya, ya demam berdarah, virus Omicron, virus COVID-19, apapun namanya, yang mutasinya bermacam-macam, kita tetap konsisten, yaitu memakai masker, itu satu, karena dia kan melalui hidung kan, melalui hidung, melalui mulut, melalui mata, ya kan. Yang kedua, kita jaga jarak, kemudian kita selalu cuci tangan. Inilah perilaku pembiasaan inilah yang dibudayakan kepada masyarakat. Sehingga apapun namanya, ya biasa-biasa aja. Dan ini sudah mulai melekat, apalagi sudah divaksin masyarakat ini kan, lebih sudah ya 40-50% lah ya untuk vaksin pertama. Mungkin sudah 70% vaksin pertama ya, kalau vaksin kedua mungkin sudah 30-40%. Dan itu akan digenjot oleh pemerintah, oleh Presiden itu pada 2022 nanti itu diharapkan vaksin kedua itu sudah 70%, begitu. Jadi saya pikir ya kita optimis lah dan jangan terlalu takut. Ya seperti yang dibilang oleh pengamat-pengamat virus bahwa jangan terlalu takut dengan hal itu. Yang penting perilaku dijaga. Menjaga masker, mencuci tangan, kemudian jaga jarak. Iya. Dan juga ini perlu bagaimana pemerintah supaya lebih ketika mengambil keputusan memang perlu adanya edukasi begitu, ada sosialisasi. Apakah mungkin sejauh ini edukasi sosialisasi yang dianggap kurang begitu ya, kurang adanya penjelasan sehingga terkadang kebijakan-kebijakan yang diambil ini kan multitafsir lah di masyarakat, Pak. Begini ya. Kalau kita lihat, ya kita survei-survei ya dari tahun ke tahun sejak Orde Baru, Orde Reformasi sampai pasca Orde Reformasi ini, memang sosialisasi, edukasi pada masyarakat itu semestinya kayak dinafikan, kayak tidak memiliki impact pada masyarakat itu. Padahal justru edukasi itu sangat penting dan sosialisasi sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah pada kondisi-kondisi seperti ini dan tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti, tidak boleh insidentil, begitu ada lagi sosialisasi lagi, enggak. Karena tingkat pendidikan masyarakatnya rendah dan tingkat pendapatan masyarakat rendah. Jadi melanggar regulasi, melanggar aturan sebetulnya adalah pada titik yang pertama, edukasi kita rendah, sosialisasi kita rendah, pendekatan kita ke masyarakat itu rendah, pendampingannya rendah. Nah karena itu saya mengusulkan agar supaya sosialisasi, edukasi, pendampingan di tengah-tengah masyarakat yang mana pendidikannya rendah, pendapatannya rendah itu perlu diterus itu, didorong, dibesarkan anggarannya itu. Nah, agar supaya ya gerakan sosialisasi edukasi ini membekas, membumi sehingga masyarakat memahami gitu kebijakan pemerintah, kondisi sekarang dan seterusnya. Jadi memang selama ini sosialisasi yang dianggap masih kurang begitu, edukasi yang dianggap masih kurang ya. Sangat kurang. Sehingga terkadang ada di masyarakat terkadang timbul anasir-anasir, timbul pemahaman-pemahaman apa yang menjadi yang ada di dalam pikiran-pikiran mereka begitu. Iya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Sebetulnya menurut saya memberdayakan semua unsur lah itu ya. Mengatasi pandemi apapun namanya tidak bisa dengan pemerintah saja, harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh organisasi. Ini yang belum terjalin secara efektif, sehingga ya pemerintah yang bergerak sendiri. Ada contohnya nih Pak Prof yang sangat menarik. Ini yang saya baca dan saya lihat, saya kemudian sering saksikan di sosial media misalnya ya, ketika dicabut PPKM level 3 oleh pemerintah ini, timbullah kemudian anasir di masyarakat mengatakan, alibi di masyarakat mengatakan bahwa kenapa hanya pada saat momen tertentu saja begitu pemerintah mencabut PPKM, kemudian pada saat pada saat momen yang lain, taruh misalnya Lebaran, ini diberlakukan PPKM, kok Natal tahun baru tidak diberlakukan. Nah ini kan menimbulkan persepsi buruk di masyarakat, Pak. Iya, ini bolanya sekarang bola liar, Pak. Sekarang liar.
Jadi ada namanya pikiran masyarakat itu pikiran asosiatif, ya. Dalam sosiologi itu ada namanya pikiran asosiatif, mengait-ngaitkan. Mengapa dalam suasana ini nggak boleh? Suasana yang lain boleh. Ini boleh gitu loh. Jadi di sini tidak boleh, di sana boleh. Iya, jadi ada multitafsir dan tafsirnya liar. Bolanya liar, tapi tidak bisa disalahkan kan, itu namanya apa ya, masyarakat itu kan dewa nyuri yang tidak dilantik. Dia bisa memilih apa saja kan, kebijakan pemerintah itu. Karena itulah apa ya, cara mengatasinya edukasi dan sosialisasi. Mengapa, itu kan perlu ada penjelasan, bukan menariknya kebijakan itu bukan ditarik begitu saja, mesti ada penjelasan mengapa ditarik. Mengapa dilakukan dan mengapa ditarik, kan itu ada penjelasan. Kenapa pada saat momen ini begitu ditarik saja, nggak boleh. Semestinya ada edukasi, ada sosialisasi. Jadi harus ada argumentasi yang diberikan kepada masyarakat tentang mengapa dibatalkan, kan gitu. Itu yang paling pokok supaya tidak multitafsir dan tidak asosiatif pikirannya, mengait-ngaitkan. Jadinya bolanya bola liar. Kalau si A ini kalau dalam suasana ini dikasih demikian ketat, kalau ini kok dilonggarkan, kan itu multitafsir kan. Betul. Begitu ya ceritanya masyarakat. Dikait-kaitkan dengan hal lain. Wah ini menterinya mungkin karena bukan ini dari golongan ini mungkin ya. Wah ini pemerintah tidak berpihak pada ini begitu. Ya bola tafsirnya sekarang sudah liar. Betul. Itulah yang menimbulkan distrust. Kan jangan lupa bahwa luka lama itu belum sembuh, belum sembuh total. Sehingga terkadang hal yang seperti ini terlalu sensitif juga begitu, dikait-kaitkan ya. Padahal sebenarnya tidak kan ini ada. Kalau saya mau bilang obat yang diberikan itu tidak bisa lagi dengan obat generik. Lukanya ini terlalu dalam. Iya, luka persepsi negatif ini terlalu dalam karena banyak peristiwa-peristiwa kan yang dikait-kaitkan itu, yang dibatalkan dan sebagainya kan oleh pemerintah. Sekalipun itu kan masih persepsi kan, masih persepsi. Dan ini menurut saya lukanya boroknya masih tidak mampu lagi dengan generik, harus obat paten itu. Jadi sosialisasi edukasi sangat diperlukan oleh masyarakat dari pemerintah untuk terus melakukan agar supaya terjadi pembentukan trust itu ya, dari distrust menjadi trust masyarakat kepada pemerintah. Jangan dibiarkan, berisiko ini. Kalau ini dibiarkan terjadi, bisa saja perpecahan juga udah muncul gitu Pak Prof. Kemungkinan besar. Ini kan sekarang ini suhunya udah tinggi kan, apalagi dalam rangka Pilpres 2024 kan. Ini kan sumbunya ada berisiko ini. Bisa dikaitkan melebar ke sana kemari nanti. Iya, kita khawatirkan, tapi jangan sampai terjadi jangan sampai terjadi. Jangan sampai kebijakan menyulut sebuah gerakan yang bisa terjadi seperti ketidakpercayaan. Jadi kesimpulannya menurut Pak Prof sendiri, bagaimana seharusnya pemerintah ketika mengeluarkan suatu keputusan, mengeluarkan suatu kebijakan, jangan sampai kemudian keputusan tersebut ini menimbulkan mispersepsi di masyarakat ya. Terjadi distrust, terjadi salah tafsir, multitafsir begitu, sehingga gagal paham masyarakat tentang suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Menurut saya pemerintah tentunya harus selektif betul, menelaah betul sampai sedemikian rupa ya, teliti betul dalam mengeluarkan kebijakan. Yang kedua sekalipun menilai mendadak, antisipatif, tetapi perlu melibatkan tokoh, melibatkan masyarakat, melibatkan ahli yang melibatkan akademik untuk berbicara sebelum mengambil kebijakan. Dan yang ketiga kita berharap bersosialisasi dan edukasi kepada masyarakat itu harus terus dilakukan, jangan berhenti. Apalagi suasana sekarang ini masyarakat ada kecenderungan saya mau bilang di garis bawahi, ada kecenderungan itu memiliki persepsi yang negatif terhadap setiap kebijakan karena ini dikait-kaitkan dengan momen. Apalagi kan sekarang ini mau Natal tahun baru, kan ini kan momen. Betul. Terus tiba-tiba padahal tidak seperti itu misalnya kalau masalah ini dan ini kok seperti ini karena itulah menurut saya sosialisasi edukasi ini perlu dilakukan
Tetapi yang paling penting, begitu keputusan mau diambil, telaahan itu harus detail mungkin dan ada argumentasinya. Kalaupun mau dibatalkan juga harus ada argumentasinya. Tidak boleh berhenti sampai dibatalkan, ditarik, dibatalkan gitu tanpa ada argumentasi. Harus ada tampil juru bicara menyampaikan kepada masyarakat. Betul. Baik. Ya, Pak Prof, terima kasih banyak Pak Prof untuk ulasannya, sangat menarik sekali. Mudah-mudahan masyarakat juga jangan sampai memahami sesuatu jangan setengah-setengah begitu ya. Dilihat, dicari dan ditelaah lebih jauh apa yang mendasari kemudian kebijakan tersebut diambil. Ya, saya hanya menitip kepada kita semua masyarakat, mari bahwa apapun yang diambil oleh pemerintah, percayalah bahwa ini untuk kepentingan masyarakat, kan gitu ya, untuk kepentingan orang banyak. Yang kedua, terkait dengan virus ini, apapun namanya, apapun mutasinya, model apapun namanya, tetap kita menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang belum vaksin, mari kita vaksin karena ini adalah untuk kepentingan kita sendiri dan kepentingan masyarakat. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, mendengar menarik sekali tadi yang disampaikan narasumber Bapak Profesor Dr. Faisal Halim, pengamat kebijakan publik. Jadi memang kesimpulannya bahwa kebijakan yang diambil dikeluarkan perlu sosialisasi yang lebih kuat begitu ya, perlu penyampaian lebih kuat kepada masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat salah memahami, salah menafsirkan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Saya cukupkan sampai sini dialog lintas Makassar pagi. Saya Alfian pamit dari ruangan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.